Hai semua, gue Wasa. Ya ini dia ROG 8 yang kemarin udah gue bikin video unboxingnya dan nyobain sebentar. Nah kali ini menurut gue udah cukup nih nyobainnya. Karena kalau ditanya kesimpulan di awal, gue tuh udah bisa bilang nih kalau teman-teman emang nyari handphone gaming yang mentok kanan, segala grafik maunya level ultra, semuanya juga jalan, ya handphone ini doang jawabannya. Nggak ini doang sih, maksudnya ya ini salah satu handphone yang paling tepat gitu untuk menjawabnya. Cuma ada beberapa sikon yang mesti dimaklumi sih, dan kenanya tuh harus membiasakan diri atau ya beradaptasi. Contoh yang paling kelihatan jelas dari fisiknya. Kelihatan kan ya? Ini soal desainnya. Nggak bohong. Kalau ini mata kita sih ya, atau ya bisa bilang mata gue sih ngelihatnya ini tuh udah berubah banget. Nggak kelihatan kayak handphone gaming lagi. Lebih sleek, lebih elegan, lebih kayak handphone flagship pada umumnya. Teman-teman inget nggak ROG Phone 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 itu looks-nya gaming banget semuanya. Tapi yang ini jelas beda nih ya bahasa desainnya. Satu-satunya kalau mau dipaksain yang kelihatan gaming ya karena adanya logo mata ini, logo ROG, dan bisa nyala juga RGB di backdoor-nya. Coba kalau nggak ada, ketutup aja gitu, bakalan kayak handphone mainstream lainnya kan. Terus speakernya juga nggak lagi front facing langsung ngadep muka kita pas kita lagi mainin handphonenya, tapi adanya di bawah kayak handphone lainnya, tapi ya tetap aja sih dual stereo, satunya lagi ada di earpiece. Bezelnya juga makin tipis, kelihatan mewah, tapi kalau dari sisi gamers biasanya itu suka bezel yang agak tebel di atas sama bawahnya sini ya, supaya nggak gampang kesentuh-sentuh saat lagi main game ya posisinya landscape. Cuma ya balik lagi, laptop ROG aja itu ada kok opsinya yang looks-nya itu nggak melulu soal gaming, nggak ada garis-garis tajam, pokoknya kayak laptop biasa itu ada. Pengen kelihatan lebih kalem, tapi jeroannya tetap mematikan. Nah, konsep kalem kayak gini kayaknya dibawa ke ROG Phone 8 kali ini. Ngomongin layarnya tetap cakep like always. Dikasihnya panel E6 atau E6 Flexible AMOLED 6,78 inch. Refresh rate-nya 165 Hz dengan peak-nya tuh nyampe 2500 nits. Terang asli ini handphone. Dari sisi performa pasti udah pada tahu kalau dipakainya ini Snapdragon 8 Gen 3. Ditemenin sama RAM-nya 12 GB dan storage yang gue pegang ini versi yang paling basicnya, yakni 256 GB. Gue ngetes beberapa benchmark, hasilnya ya luar biasa. Bayangin aja, Antutu ya, skor Antutu itu nyampe 2.131.000-an. Ngetes PC Mark X dapat 22 ribuan poin. 3D Mark Wildlife itu max out skornya. Wildlife Extreme 5.196 poin. Slingshot max out juga. Slingshot gue pakein yang ekstrim sama juga max out. Dan SolarBuy 8.672 poin. Poin yang gede guys. Dan terakhir buat Geekbench 6-nya ini segini ya, baik yang single ataupun multicore-nya. Intinya main game di ROG 8 ini tuh emang udah paling juara lah feels-nya, mulai dari touch delay yang bisa dibilang itu kayak nggak ada, akurat parah. Terus speakernya juga, aduhai, bulat dan lantang banget suaranya walau teman-teman volumenya dimaksimalin. Ini iPhone 15 Pro Max gue sama Samsung S24 Ultra gue juga lewat lah kualitas suaranya nih mah. Terus yang juara lagi adalah vibrate-nya atau geternya. Ini tuh enak banget pas genggam handphonenya sambil main. Ah, udahlah. Pokoknya ini handphone yang worth banget buat teman-teman yang emang gamer sejati. Apalagi di tahun ini pengen HP-nya tuh punya tampilan yang lebih elegan. Terus juga ya pastinya nih handphone enak banget buat teman-teman pecinta game FPS. Kayak biasa ya, ROG Phone 8 juga ada air trigger yang layaknya kayak tombol R1 sama L1. Terus ada juga Game Genie yang bisa ngatur-ngatur power si handphone ini gimana pas kalian mainin gamenya. Mulai dari X Mode, Dynamic, Ultra Durable biar baterainya lebih irit, sampai mode Advance yang teman-teman bisa custom sendiri sesuai kebutuhan. Enaknya lagi ada Real Time Info yang bisa teman-teman pilih buat kalian yang demen ngeliatin FPS dari sebuah game. Gue cobain nih ya, ada Genshin Impact pastinya. Grafik defaultnya sebenarnya medium, ini gue mentokin paling kanan, FPS-nya berkisar kira-kira 30 sampai 61 FPS aja tulisannya. Ya karena game ini emang maksimalnya di ya segitu 60 FPS-an. Terus Punishing Gray Raven ini dapat 40-an sampai 60 FPS. Guys, ini game enak banget, kalian mesti cobain sih. Terus COD Warzone bisa nyampe 60 FPS, tapi pas main seringnya tuh emang di 50-an FPS aja.
Terus main Asphalt 9 easy lah buat 60 fps. Terus lanjut lagi CSR 2 mentok di 30 fps. Dan terakhir game ngabuburit gua, Survivor EO juga sama di 60 fps. Pokoknya sejatinya ROG Phone 8 itu udah support game yang nyampe 165 fps ya. Cuma pilihannya emang nggak banyak. Tapi ada di fitur-fitur Armoury Crate ini yang udah nyediain banyak games yang udah support 120Hz sampai 165Hz. Jadi teman-teman tinggal download sendiri aja nantinya. But anyway, pokoknya semua game-game berat sekalipun ini tuh aman semua pas dicobain main dan gamenya juga lancar semua. Cuma ada yang aneh sama prosesornya di handphone ini, yaitu adalah tingkat throttlingnya yang menurut gue cukup parah bisa dibilang ya. Gue ngetes selama 40 menit, performance-nya ini tuh turun parah ketika dia nyampe panas banget. Hal ini kayak mengesankan cooling system di handphone ini kayak nggak ngaruh apa-apa. Gue nggak tahu ya karena ini versi basic atau mesti yang versi paling tingginya mungkin akan ngaruh. Tapi yang jelas data ya nggak bohong. Ini kayaknya performa tuh akan jauh lebih better kalau kita pakai aksesoris Aero Cooler official bawaannya. Di sini gue juga sorry ya nggak pegang karena ini unit yang paling basic. Tapi kalau teman-teman belinya pada masa PO ya kayak sekarang-sekarang itu dapat kok Aero Coolernya dan harusnya throttlingnya itu nggak begitu kerasa ketika kalian mainin intens barengan pakai Aero Cooler bawaannya ini. Di sini gue juga ada datanya. Gue sengaja pakai Aero Cooler atau bisa dibilang pakai fan yang merek lain dan hasilnya performanya masih lebih oke. Ngomongin baterai ROG 8 ini punya kapasitas di luar handphone standar zaman sekarang, yakni 5500 mAh dengan kemampuan ngecasnya 65 watt dan charger sama kabelnya disertakan dalam paket penjualan. Gue ada nyobain ngecas dari 13% sampai full, cuma makan waktu sekitar 53 menit. Kayaknya kalau dari abis banget gitu ya, paling ya sekitar 1 jam lebih sedikit lah ngecasnya sampai full. Terus buat SOT-nya ini gue agak kurang bahagia ngelihatnya karena cuma nyampe 5,5 jam. Dengan catatan ini X mode-nya gue nyalain. Harusnya kalau X mode-nya dimatiin itu bisa lebih awet lagi. Oh iya, sebelum lanjut bahas kameranya, ini handphone gaming punya fitur yang nggak biasa dari sebuah handphone gaming, yaitu punya sertifikasi IP68 tahan air dan debu. Bentar, jangan dibayangin mainin handphonenya di dalam air gitu ya, main game gitu dalam air. Bukan guys, bukan kayak gitu. Tapi kegunaannya buat jaga-jaga aja. Kalau misalkan handphone kesayangan kalian nih, yang udah dibeli mahal-mahal, kena tumpahan air atau kecebur di dalam kolam pas lagi iseng-iseng foto di pinggiran kolam renangnya. Jadi buat jaga-jaga kayak gitu. Kenanya bagus. Jadi ada fitur tambahan buat jaga-jaga biar handphonenya tuh nggak kenapa-napa kalau kena sesuatu yang bersifat cairan. Oke, ke kameranya. Setupnya ini gue suka banget, terutama yang kamera belakangnya itu nggak ada lensa gimmick sama sekali. Nggak ada lensa makro. Semua lensanya maksudnya, itu bakalan kepake. Lensa utamanya 50 megapiksel. Sensornya Sony IMX 890. Ultra wide 13 megapiksel dan telefoto 3 kali optical zoom 32 megapiksel. Buat mode-mode kameranya agak lumayan banyak nih, teman-teman bisa ngeliat sendiri. Lensa depannya sendiri ukurannya 32 megapiksel yang punya angle luas banget. Standarnya aja 73 derajat. Terus bisa lebih wide lagi jadi 90 derajat. Jadi kebayang kalau teman-teman tuh foto selfie ramean bisa lebih masuk semua orang-orangnya. Nah cuma hasil lensa foto selfie-nya menurut gue pribadi ini harusnya ada update lagi sih. Soalnya hasilnya kalau mata gue ngeliatnya tuh kayak warnanya nggak sesuai, kayak agak-agak kemerahan gitu. Tapi kalau ngomongin hasil kamera belakangnya, wah beda banget coy. Ini handphone gaming tapi gue ngeliatnya kok hasil kameranya cakep bener gitu ya. Detail-detail sama warnanya sih gue suka, apalagi foto malamnya. Terus buat penangkapan videonya entah kenapa ya Asus tuh kayak males ngulik lebih jauh, terutama di lensa bagian depannya. Soalnya jomplang banget. Lensa belakang itu bisa 4K 60 fps dan juga bisa 8K 24 fps. Tapi yang depan
cuma mentok di 1080p 30 fps-nya aja. Kalau mau 60 fps malah bisanya di HD aja, 720 pixel men. Buset, 2024 masa masih aja ngerekam di 720p, iya kan? Tapi ayolah Asus, minimal lensa depannya tuh bisa nyampe 4K 60 fps lah. Bukan minimal, itu malah maksimal. Kayak Android lain yang punya SoC sama, Snapdragon 8 Gen 3 juga. Tapi ya curiga gue sih ini sebenarnya kayak sengaja gitu ya sama si Asus ROG-nya. Soalnya biar urusan Zenfone gitu loh, kalau yang ngehandle soal kameranya. Iya kan, biasanya kayak gitu. Tapi balik lagi, gue suka banget nih sama gimbal dan penangkapan mic-nya atau suaranya si ROG 8 ini. Jernih banget sumpah suara mic-nya. Teman-teman tuh mesti dengerin contoh video ini pakai headset deh biar lebih jelas. Oke, ini adalah contoh videonya 1080p 60 fps di bawah jalan kaki biasa dan stabilisasinya gue aktifin. Bahasa apa ini? Bahasa Sanskerta ya? Wow. Wah, kok plat nomornya seperti ini? Oke, teman-teman bisa denger ya suara jalanannya gimana dan suara gue juga pas lagi ngomong juga gimana. Silakan dinilai sendiri bagus atau tidaknya. Sebuah rekaman video dari handphone gaming. Dan ini contoh kamera depannya yang sayang sekali maksimalnya cuma di 1080p 30 fps. Jadi teman-teman kalau mau bikin vlog itu agak jomplang ya. Ketika kamera belakangnya bisa resolusi lebih tinggi serta bisa 60 fps, kamera depannya cuma nyampe 1080p 30 fps. Entah kenapa, padahal ini pakai Snapdragon 8 Gen 3. Mungkin dirasa ya udahlah handphone gaming masih untung gua kasih kamera, masih untung ya daripada nggak ada sama sekali. Tapi nggak gini konsepnya harus ya. Ini Snapdragon 8 Gen 3 loh. Gen 3. Niat dari brandnya aja sih. Ya gitu. Tapi untuk stabilisasinya gimana menurut teman-teman? Untuk kamera depannya di bawah jalan kaki biasa dan dengan satu tangan aja dipegang handphonenya tuh. Coba tulis di kolom komentar menurut teman-teman bagus atau tidak. Lanjut. Terus stabilnya juga asik yang tadi gue bilang ya, karena adanya 6 aksis gimbal di dalamnya. Makanya selain video yang lebih stabil, foto-foto night mode-nya yang biasanya nyuruh nahan beberapa detik itu, ini juga masih bagus hasilnya, nggak goyang-goyang ngeblur gitu. Cakep lah pokoknya nih. Oke, jadi ya menurut gue ini handphone gaming banget gitu loh. Cuma dikemas secara visual fisik mata melihat itu tampilannya elegan biar nggak bosan kali ya, karena udah sampai generasi ke-7 kan, desainnya tuh gaming banget. Saran sih kalau teman-teman yang mau beli sebenarnya enakan ngambil langsung yang 512 GB dan belinya pas promo biar dapat aero coolernya. Tapi kalau budgetnya nggak nyampe ke 512 GB ya udahlah ambil aja yang versi basicnya ini. Dan kalau boleh bandingin sedikit, kalau teman-teman bingung ngambil ROG 8 ini atau iQOO 12, ya gue sih menjawabnya gue prefer Asus ROG Phone 8 ini kemana-mana, karena ya ketahuan lebih gaming juga gitu secara branding ya. Terus kalau teman-teman yang nanya juga ngebandingin sama Xiaomi 14, ya itu kenanya 50-50 sih sesuai kebutuhan. Soalnya kalau teman-teman maunya lebih ke arah main game ketimbang kamera, ya ini ROG Phone 8. Tapi kalau teman-teman kebalikannya, lebih jarang ngegame, lebih seringnya tuh pakai kameranya, kamera handphone, ya Xiaomi 14 bisa jadi pilihan banget. Cuma ya hati-hati aja, usahain dapat kameranya yang nggak ngembun ya. Paling segini aja video review dari gue untuk ROG 8. Gimana buat teman-teman beli atau tidak? Coba ditulis di kolom komentar di bawah biar kita diskusi bareng. Oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.